Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar hamdan yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Saudara muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian Ramadan kita. Kali ini kita akan seperti biasanya menyamai apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, yang dengan demikian kita akan memahami sesungguhnya bagaimana mestinya kita menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan kali ini, kalau setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana pentingnya kita mempersiapkan kematian, bagaimana pentingnya kita memanfaatkan usia kehidupan ini dengan amal-amal. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah telah menegaskan bahwa sesuatu itu akan kita dapatkan sesuai dengan usaha kita. Sesuatu itu akan kita dapatkan sesuai dengan amal kehidupan kita. Kita akan menyamai setidaknya beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama kita akan melihatnya dalam surat An-Najm ayat ayat 31, surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 31, Allah berfirman di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam Inna rabbaka wasi'ul maghfirah Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum Fala tuzakku anfusakum Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah berfirman, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi di ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang jahat sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Jadi kemudian ayat berikutnya, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Ya, siapa itu orang-orang baik? Yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, dengan ayat ini mestinya kemudian kita menyadari betul bahwa sungguh maha adil Allah yang akan membalas kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Karena itu ketika kita mendapati orang yang berbuat tidak baik, berbuat jahat, yakinlah bahwa dia pasti akan mendapatkan balasan di sisinya nanti. Begitu pula kita, jangan pernah kita mengharapkan balasan yang baik kalau kita kemudian tidak melakukan kebaikan. Ya, karena jangan kemudian kita beranggapan nanti juga Allah maha pengampun. Tidak, Allah maha pengampun, tetapi Allah akan mengampuni hambanya yang memang berharap ampunannya. Dan pengharapan kita pada ampunannya itu berbanding lurus dengan usaha-usaha kita atau amal-amal kita dalam kebaikan yang itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba lihat pada ayat yang lainnya. Dalam surat Shad, ya.
Dalam surat Shad ayat 28 Allah berfirman, Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Masyaallah. Allah berfirman di sini, pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Nah, apa iya nanti orang yang beriman itu akan diperlakukan seperti orang yang melakukan kesalahan, kerusakan? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Artinya pada akhirnya tetap insya Allah kita akan ada perbedaan dengan mereka yang melakukan kejahatan. Jadi jangan anggap sudahlah dunia sudah rusak, semuanya juga sudah nggak ada yang benar gitu, kemudian kita ikut dengan bersama mereka. Jangan, tetaplah pada keimanan kita, tetaplah pada ketakwaan kita, karena insya Allah kelak di akhiratnya nanti tetap berbeda sikap Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang yang jahat, orang yang melakukan kerusakan dan sebagainya. Dalam surat Al-Jathiyah juga demikian, kita akan temukan misalkan di sini Allah berfirman juga dalam surat Al-Jathiyah ayat 21 ya. Allah berfirman, Am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Nah, di sini Allah berfirman, apakah orang-orang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Nah, tegas Allah telah menyampaikan di ayat ini, surat Al-Jathiyah ayat 21, bahwa mereka, orang-orang melakukan kejahatan mungkin mengatakan bahwa biarkan aja, nanti kan juga kita sama-sama mati gitu. Bukan begitu. Kalau kita hidup kita banyak melakukan kejahatan, kematian kita pun berbeda dengan kematian orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Jangan dianggap sama, matinya sama. Iya benar, sama-sama dicabut nyawanya. Tapi proses pencabutan nyawa, kemudian proses di alam barzakh, kemudian balasan di akhirat itu berbeda. Nah, sehingga tetaplah berbahagia ya, saudara semuanya yang tetap dalam kondisi kebaikan, tetap komitmen istiqomah beramal kebaikan, tetap bertakwa, tetap melihat, mementingkan atau menimbang sesuatu dengan ukuran-ukuran Allah. Karena insya Allah ya, meskipun mungkin di dunia kita seakan-akan sama ya, orang yang melakukan kejahatan juga dapat rezeki, kita juga dapat rezeki. Orang melakukan kejahatan bahkan mungkin diberikan yang lebih baik ya. Tapi yakinlah belum tentu kehidupan dan kematian kita sama ya. Yang jelas mereka yang melakukan kebaikan ya, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan. Mereka yang melakukan kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatan mereka. Nah, inilah yang harus kita yakini sehingga keimanan kita ya, kehidupan beragama kita tetap bisa istiqomah. Jangan tergoda ya, orang di sekitar kita sudah banyak melakukan kejahatan, melakukan kecurangan, melakukan hal-hal yang buruk, lalu kita kemudian merasa tidak ada bedanya, tidak perlu kemudian kita berbeda, kita larut bersama mereka dan kita melupakan ayat-ayat Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.